Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman dari grade 4. Kembali lagi bersama Miss Tina di video pembelajaran tematik. Teman-teman, kita nih sedang menuju ke musim penghujan karena beberapa hari ini hujan. Jadi, jangan lupa teman-teman selalu jaga kesehatan. Oke, sebelum ke pembelajaran, yuk sama-sama kita berdoa agar Allah memudahkan kita dalam mencari ilmu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita tambahan ilmu serta memberikan pengertian dan pemahaman yang baik. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan dengan fokus pembelajaran IPA. Materinya yaitu upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Di tema 3, kita sudah sedikit membahas tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Let's go! Upaya pelestarian sumber daya alam dapat kita lakukan dengan cara yang pertama yaitu penghematan. Kita melakukan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan kita. Itu berarti harus hemat. Yang kedua yaitu dengan cara perlindungan. Itu dengan melakukan pelestarian agar tidak ada hewan ataupun tumbuhan yang mengalami kepunahan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan hal-hal tidak baik, contohnya menembaki hewan harimau Sumatera untuk diambil kulitnya dan dijadikan bahan pakaian. Itu kita harus melindungi agar tidak punah harimau Sumatera tersebut. Dan yang ketiga yaitu pemeliharaan. Memelihara sumber daya alam agar lestari sehingga dapat digunakan untuk generasi mendatang, untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita. Upaya pelestarian di rumah dapat kita lakukan juga, yaitu dengan menghemat listrik, menghemat air, penggunaan bahan bakar harus dihemat, mendaur ulang kertas bekas, lalu mengurangi penggunaan kantong plastik. Ini hari ini kita sudah mulai digalakkan pengurangan penggunaan kantong plastik karena kalau kita belanja tidak menyediakan kantong plastik, jadi kita harus membawa kantong dari rumah. Lalu mengurangi jumlah produksi sampah. Jika bisa membawa tempat makan, kita bawa. Lalu memisahkan sampah sebelum dibuang. Dan yang terakhir, menggunakan bahan kimia di rumah tangga seperlunya. Lalu bagaimana upaya menjaga keseimbangan di masyarakat? Dapat kita lakukan yaitu dengan penghijauan di lingkungan rumah kita. Lalu melakukan reboisasi hutan gundul. Lalu melakukan reklamasi di lokasi bekas tambang. Tumbuhan itu banyak manfaatnya bagi kita sebagai manusia. Salah satunya itu tanaman bakau. Tanaman bakau itu banyak sekali manfaatnya, yaitu satu, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Lalu menahan rembesan air laut ke darat. Lalu sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Lalu menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Lalu mengurangi dampak
bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Siapa di sini dari teman-teman grade 4 yang pernah ke mangrove, melihat hutan mangrove? Itu teman-teman bisa pelajari. Berikutnya yaitu cara merawat sumber daya alam sungai, yaitu dengan cara tidak membuang sampah atau limbah ke sungai dan menjaga kebersihan sungai. Tidak mandi, buang air atau buang air besar ke sungai atau di sungai. Tidak mencuci baju di sungai. Membuat daerah resapan di pinggir sungai. Tidak mendirikan bangunan di pinggir sungai yang mengakibatkan aliran sungai menjadi terhambat. Menanam bambu atau tanaman keras di pinggir sungai untuk mencegah erosi. Tidak melakukan penambangan pasir. Lalu bagaimana cara merawat sumber daya alam di pantai? Nah, kalau di pantai cara merawatnya yaitu dengan tidak membuang sampah atau limbah di pantai, membersihkan pantai, tidak menangkap ikan dengan bahan peledak atau bom, menanami tanaman bakau di pinggir pantai, tidak melakukan penambangan pasir. Nah, bagaimana jika teman-teman tidak melakukan pelestarian? Pasti lingkungan kita akan cepat rusak. Nah, kita zaman sekarang teknologinya itu sangat besar. Teknologi itu memberikan manfaat yang besar untuk mengelola sumber daya alam. Teknologi dapat digunakan yaitu dengan teknologi sederhana dan teknologi modern. Teknologi pun dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, ikan tidak terkontrol, pengambilan ikan yang tidak terkontrol karena dengan teknologi yang modern. Lalu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran dari tumpahan bahan bakar kapal. Karena banyak di pantai-pantai daerah itu terkena limbah, akibatnya hewan-hewan di sana pun banyak yang mati karena tercemar limbah. Lalu teknologi yang ramah lingkungan yaitu adalah teknologi yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan alam. Nah, sikap yang mencerminkan menghargai sumber daya alam, yaitu yang pertama, mengambil nasi secukupnya. Nah, ini kita ya suka, lapar sekali, mau ambil nasi banyak-banyak. Tapi ketika sudah dimakan, aku udah kenyang. Akhirnya nasinya terbuang. Nah, itu. Jadi apabila kita mengambil nasi yang berlebihan ketika makan, maka saat kenyang nasi terbuang sia-sia. Jadi ambillah secukupnya. Jadi tidak ada nasi yang terbuang. Dan kedua adalah memisahkan sampah organik dan anorganik. Di sekolah pun sudah ada ya teman-teman tempat sampah organik dan non-organik. Sampah organik dapat dijadikan pupuk. Contohnya daun-daun yang jatuh itu di sampah organik. Sedangkan anorganik itu dapat didaur ulang sehingga tidak mencemari lingkungan. Contohnya botol-botol atau bekas-bekas bungkus kopi itu dapat dijadikan tas, dapat dijadikan tikar. Kalau botol-botol dapat dijadikan tempat pensil, dapat dijadikan pot untuk menanam. Dan yang ketiga, sikap yang ketiga yaitu merawat tanaman di lingkungan sekitar agar terjadi keseimbangan dan kelestarian tumbuhan. Yang keempat, menghemat pensil. Karena pensil itu kan dari tumbuhan dan granitnya itu yang bagian hitamnya. Yang kelima, sikapnya itu memanfaatkan barang-barang bekas. Zaman sekarang, barang-barang bekas dapat didaur ulang dan dijadikan produk yang bagus-bagus sehingga mendatangkan uang, menghasilkan uang.
Sumber daya alam hutan, manfaatnya itu penghasil kayu, sebagai sumber makanan, sebagai paru-paru dunia, mencegah banjir dan longsor, sumber air bersih, serta rumah bagi hewan. Dampak hutan yang gundul, jika hutan gundul karena ditebangi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu mengakibatkan persediaan oksigen menipis, menyebabkan pemanasan global. Persediaan air bersih berkurang, sulit mencari sumber makanan, rusaknya habitat hewan dan tumbuhan sehingga hewan akan punah, dan terjadi bencana longsor dan banjir. Cara melestarikannya yaitu melakukan tebang pilih. Jadi tanaman yang ditebang itu yang sudah tua. Melakukan reboisasi yaitu penanaman hutan yang gundul, menetapkan hutan sebagai taman nasional atau cagar alam, serta melakukan penghematan untuk penggunaan benda yang berasal dari kayu. Limbah. Limbah merupakan sisa atau buangan yang dihasilkan baik dari produksi maupun dari rumah tangga. Limbah terbagi menjadi limbah padat dan limbah cair. Limbah padat yaitu plastik, botol, kaleng. Sedangkan limbah cair yaitu air bekas cucian, air bekas mencuci beras, dan limbah cair pabrik. Nah, teman-teman pernah mendengar ini? Reduce, reuse, recycle, replace, and repair. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah. Reuse adalah memakai kembali barang-barang yang telah digunakan. Recycle mendaur ulang kembali barang-barang yang telah digunakan. Replace mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berkali-kali atau tahan lama. Sedangkan repair yaitu memperbaiki barang-barang rusak agar dapat digunakan kembali. Pemanfaatan barang bekas, tadi sudah sempat disinggung, yaitu bisa dijadikan kerajinan, bisa dijadikan hiasan atau gantungan kunci, atau bisa jadikan robot-robotan. Robot-robotan dari biji besi. Kalau kerajinan, itu botol plastik dari minyak bumi sebagai sumber energi pabrik plastik. Dari perahu yang rusak itu bisa dijadikan gantungan kunci. Sumber daya alamnya itu kayu. Nah, tugas teman-teman adalah buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di lingkungan rumah teman-teman itu terjaga. Pilihlah 2 sumber daya alam. Nah, contohnya teman-teman buat seperti ini. Buat tabel, contohnya sumber daya alamnya tumbuhan. Rencana kegiatannya penghijauan di rumah. Alat yang dibutuhkan, pot, bibit, tanaman, tanah, dan pupuk. Teman-teman buat saja 2 sumber daya alam. Oke teman-teman, itu dia materi kita hari ini. Semoga ilmu kita bertambah dan kita dapat menjaga lingkungan kita. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.